permainan atau performa seperti 10 menit awal di babak pertama tadi ketika mereka menekan terutama Ade Chandra, kemudian Kenji dan Silvi Arfani. Ini permutasi antara ketiga pemain ini juga bagus dan Maman juga bisa memberikan backup di lini tengah. 10 menit pertama itu memang yang ideal bagi Persita. Tapi kalau bicara 35 menit kemudian memang jauh sekali performa dari Persita ini dibandingkan dengan Persik. Betul, tampaknya belum ada pergantian pemain bagi kedua tim, apalagi kalau kita lihat juga sangat krusial bagi Persita sendiri. Ada beberapa pemain memang yang perlu diperhatikan kondisi fisiknya. Bahkan kalau kita lihat juga seorang Luis Edmundo Duran tadi juga beberapa kali selalu tertinggal dari para pemain Persik. Iya, betul. Ini memang tidak lepas dari lini depan Persik, terutama Yudo Fortun yang bergerak sangat aktif. Kemudian Fakhrudin juga bisa memberikan suplai yang bagus. Ada kesempatan memang bagi Mahadirga sepertinya di babak kedua nanti. Mahadirga Lasut untuk bisa masuk bagi Persita untuk membantu mengubah situasi di lapangan tengah. Ya, dan pertandingan akan segera dimulai di babak kedua dan skor sementara ada 2-1 untuk keunggulan dari tim tuan rumah Persik Kediri atas tim tamu Persita Tangerang. Dan wasit Nofri Ihsan sudah bersiap-siap untuk meniupkan tanda pertandingan babak kedua dimulai. Dan kita akan saksikan pemirsa bersama-sama dan tentunya juga akan saya pandu bersama dengan Bung Titis Widiatmoko. Ya, kembali lagi kita lihat bagaimana sebuah serangan langsung diupayakan oleh para pemain dari Persita. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Haryanto terhadap Maman. Ya, berkali-kali sang kapten dari Persita ini mendapatkan bisa dikatakan juga penekanan fisik oleh para pemain dari Persik karena pergerakan Maman juga begitu cepat sebetulnya. Ya, betul. Duel memang antara Haryanto dan juga Maman. Haryanto sudah sangat berpengalaman tentunya sebagai gelandang bertahan. Ya, dua suasana dari pendukung Persik tadi kita lihat. Ada yang menonton dengan tarian-tarian dan sangat antusias, tapi ada juga yang menonton dengan tertib dan tidak berbanyak gerak. Bung Titis, inilah yang diperhatikan karena kita tahu bahwa ini juga biasanya kalau kita lihat Stadion Brawijaya ini penuh. Betul. Karena ini pertandingan dijalankan di tengah minggu, tentunya ada beberapa yang tidak bisa hadir di lapangan. Ya, sebuah umpan jauh kali ini. Kembali lagi kita lihat sebuah pergerakan dari Randy Irawan. Main yang bermain tidak terlalu agresif sebetulnya di pertandingan kali ini Randy. Tapi cukup memberikan impact yang sangat positif terhadap Persik sendiri. Tendangan bebas akan dieksekusi oleh para pemain dari Persik kali ini. Ada penjaga gawang Reki Rahayu yang kebobolan 2 gol tadi di babak pertama. Ada 5 pemain di sana dan kali ini cukup berbahaya. Lagi-lagi tendangan para pemain dari Persik mengancam gawang Reki Rahayu. Ya, Saiful Indra Cahya. Ini tendangan kedua yang berbahaya dari Saiful Indra Cahya. Hanya tipis saja dari tendangan bebas. Di babak pertama tadi sempat membentur Mistar. Tendangan dari Saiful Indra Cahya, pemain yang berperan dalam gol kedua Persik Kediri. Salah berjibaku tadi, bukan sebuah pelanggaran. Lemparan ke dalam kali ini untuk Persik Kediri.
Dari Indra. Beralih ke sisi kiri, sebuah umpan dari Indra tadi. Kusnul. Faris, masih Faris dan di tackling dia tadi oleh Hamdi. Sebuah pelanggaran dan Hamdi tadi berbicara kepada wasit bahwa bola yang terkena. Tapi kita akan lihat tadi dalam tayangan yang jauh lebih lambat terlihat di sini sebuah pergerakan dan terkena kaki dari Faris sendiri. Ya, jelas ini pelanggaran dari Andi Ramdan terhadap Faris Aditama. Faris sejauh ini memang pergerakannya yang sangat cepat di sektor kiri, seringkali memberikan ancaman, dan umpan tarik atau umpan silang dari Faris Aditama ini juga seringkali bisa mengkreasi peluang di depan gawang dari Persita. Ya, Haryanto memang cukup tricky kalau bisa kita lihat tendangan bebas dari sini, karena bisa langsung atau akan memberikan umpan. Oh, kita lihat ada sebuah pelanggaran di sana. Terlihat terlalu jelas yang kita lihat di sini, Bung Titis. Ya, Terkena wajah sepertinya. Kartu kuning terhadap Ronald Mesido. Dan Ronald juga tidak merasa dia melakukan pelanggaran. Kejadiannya begitu cepat dan tepat, kita ya lihat betul. sini. Kemelut tadi. Nah, terjadi protes dari para pemain Persita. Ronald Mesido, pemain yang tampil cukup baik tadi di babak pertama. Nampaknya dia sedikit terpancing emosinya dan harus melakukan pelanggaran. Ya, Asep Budi sebenarnya tadi yang terjatuh. Ya, kita lihat di sini dalam tayangan ulang. Oh, ditarik bajunya. Oh, ini terkena tendangan. Iya, Tendangan, Bung. tendangan Bukan sebuah yang sikutan. membahayakan memang dari Mesido mengarah ke kepala dari Asep Budi. Meskipun sebenarnya tidak mengganggu. Betul. Tapi Mesido pun tampaknya dia karena gerakannya terlalu cepat, tidak Iya. melihat ada pergerakan dari Asep Budi dan dia melakukan gol di sana dan akhirnya berbuah penalti. Ya, betul. Ya, berbuah penalti bagi Persik Kediri. Kita lihat Ya. siapa yang akan mengeksekusi. Tendangan yang memang membahayakan Asep Budi dilakukan oleh Ya, Ron Ronald Makmun. Mesido tadi. Ron Makmun akan mengeksekusi tendangan penalti. Dan kita lihat apakah Reki Rahayu bisa menjadi pahlawan di sini. Akan dieksekusi sebentar lagi. Sudah bersiap-siap, kita lihat Ron Makmun. Tenang sekali dan gol masuk. Di menit ke-52 Persik Kediri unggul 31 atas Persita Tangerang. Ya, Melalui Ron Reki Makmun. sebenarnya bisa menebak arah tendangan dari Ngon Mamun, tetapi bola melaju begitu derasnya sehingga bisa menjebol gawang dari Reki Rahayu. Memang pantas Persik unggul 3-1 sejauh ini atas Persita Tangerang. Mereka unggul dalam sisi permainan. Mereka juga bisa mengambil atau memanfaatkan peluang yang didapatkan. Ya, kita lihat eksekusi dari Ngon Makmun tenang sekali. Lepatkan bola dengan tidak begitu keras. Memang terbaca, tapi lagi-lagi Reki Rahayu tidak bisa mengantisipasi tendangan tersebut. Hanya Iya. bisa menebak saja arahnya. Gol Telak. ke-6 dari Ngon Mamun musim ini. Pada partai terakhir di kandang, Ngon Mamun juga ikut menciptakan gol ke gawang Persijap ketika itu. Dan Ngon Mamun juga mencetak 2 gol saat Persik menang atas Barito Putra di kandang 4-1 ketika itu. Ya, masih bertubi-tubi serangan dari Persik Kediri. Umpan yang cukup baik dan sayang sekali kita lihat. Antisipasi lagi-lagi. Ada 2 pemain di sana tertinggal dan ditangkap dengan baik oleh Reki Rahayu. Sebuah kesalahan dari lini belakang Persita tadi. Iya, koordinasi yang buruk dari pertahanan Persita. Blunder sepertinya tadi dilakukan oleh Lady Utomo dan Luis Edmundo, sehingga bola bisa lepas padahal ada Yudo Fortun. Ya, kita lihat di sini. Iya, ada salah koordinasi. Ya, salah koordinasi dan ini juga salah koordinasi. Jadi 2 pemain dari kedua tim masing-masing bertabrakan. Betul. Yang satu sedang melakukan defense, yang satu sedang melakukan serangan. Sama-sama bernafsu kita melihat Iya. Faris Aditama dan juga Fortun, Yudo Fortun.
sehingga bola bisa diambil oleh Reki Rahayu. Tertawa saja Musikan. Iya, tertawa saja Musikan. Karena kita lihat tadi ketika Yudo Fortune sedang mengancang-ancang untuk melakukan tendangan, tiba-tiba Datang di belakang Paris. ada rekannya yang menabrak. Sayang sekali sebuah peluang tadi. Ya, ini juga menunjukkan, atau momen ini, peluang ini juga menunjukkan betapa lemahnya koordinasi tiga pemain bertahan dari Persita, Lady, kemudian Luis Edmundo dan Hamdi Ramdan. Yang sudah mulai panik tampaknya Fabio Oliveira. Kita lihat skemanya tidak sesuai atau tidak bisa dijalankan dengan baik oleh anak-anaknya di lapangan. Seolah-olah menurun drastis permainan dari Persita Tangerang tadi di awal-awal. Ya, ini sebuah peluang, tapi terlalu dekat terhadap Bezi. Dibuang saja. Dan sudah dalam posisi offside kita lihat. Mon Mamun cetak gol tadi melalui titik penalti. Sirvi, ada lagi pemain yang terkena benturan di wajah tampaknya. Ronald Mesido yang melakukan sebuah kesalahan tadi. Sayang sekali permainan apik dari Ronald Mesido tadi tercoreng dengan sebuah pergerakan untuk membuang bola tapi mengenai wajah dari pemain Persib dan akhirnya berbuah penalti. Nah, kita lihat bagaimana seorang On Makmun yang rajin sekali mengambil bola dari bawah. Iya, dia betul-betul menjadi dirijen lapangan tengah bagi Persik Kediri. Dia menjadi pengatur serangan dan kolaborasi yang bagus juga dengan pemain kecil dan lincah Randy Irawan. Selalu kesulitan dua gelandang bertahan dari Persita, Novian Caniago dan Ronaldo Mesido, dalam bertarung di lini tengah dengan On Mamun, Haryanto, dan juga Randy Irawan. Oh, sayang sekali. Sebuah skema tadi yang coba dibuat oleh para pemain Persib. Tapi ya inilah keinginan dari seorang Bezi untuk berpartisipasi dalam melakukan attempt ke gawang lawan. Beruntung hari ini cuaca sangat cerah di Stadion Brawijaya sehingga pertandingan semakin menarik karena memang tidak terganggu oleh hujan atau apapun itu. Ya, kita lihat seorang Chef Budi tadi mengalami sedikit gangguan. Ya, tangkapan yang baik sekali dari Sandi Firmansyah. Yang taktis juga tidak mendapatkan ancaman lagi setelah tadi kebobolan di menit-menit awal. Iya, saya melihat seperti terisolasi. Kenji ada Cihara dan juga Sirvi Arfani tidak terkoneksi dengan baik dengan lini tengah. Dan dua pemain itu seperti bekerja sendirian dalam setiap bangunan serangan dari Persita. Ya, membutuhkan perawatan ekstra. Kita lihat ya, para pendukung dari Persik Kediri yang masih rajin datang ke stadion meskipun di hari biasa. Kita lihat antusiasme para penonton di
Kediri begitu baik sekali meskipun timnya dalam kondisi yang terancam karena memang berada di posisi ke-9. Tapi saya rasa mudah-mudahan dengan kemenangan ini tim manapun juga akan lebih nyaman untuk mengarungi setelah jeda yang begitu lama ya. Iya betul, ini kemenangan yang bisa menjadi kunci terutama bagi misi Persik Kediri untuk bisa lepas dari jeratan degradasi. Sejauh ini memang mereka belum aman, masih ada peluang atau harapan bagi mereka untuk lepas dari jeratan zona degradasi. Tentunya dengan mengoptimalkan partai-partai kandang ke depannya nanti. Nah, kembali lagi pertandingan dimulai. Masih cukup sulit para pemain dari Persita untuk mengembangkan permainan sejauh ini. Hari Caniago langsung ke depan. Ada Kenji yang sudah mulai terbaca. Ya, Pergerakan dari Kenji. betul, mudah dibaca. Setiap serangan dari Persita seringkali bola langsung dialirkan kepada Kenji dan juga kepada Sylvi Arfani. Tidak ada pemain yang bisa menjadi konektor antara lini tengah dengan lini depan. Saya melihat seharusnya peran ini bisa dijalankan oleh Maman, tetapi tidak tampak performa yang bagus dari Maman sejauh ini sebagai pengatur serangan bagi Persita. Sedikit memperlambat tempo permainan para pemain dari Persik Kediri. Kusno. Iya, selain Haryanto, Kusnul Yuli juga salah satu pemain paling senior yang dimiliki oleh Persik Kediri. Sudah 34 tahun usianya, Kusnul Yuli, 13 kali main musim ini, posisi bek kiri. Masih beruntung ada Hari Caniago tadi membuang bola. Ya, kita lihat energi dari para pemain Persita tidak terlihat seperti di awal-awal. Mereka harus menemukan momentum di sini sebetulnya. Ketika mereka akan kembali mendapatkan energi di sana dan juga bisa memberikan sedikit perlawanan terhadap tim tuan rumah. Balik keluar. Tendangan penjuru. Kali ini bagi Persik Kediri. Faris Aditama akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Ya, sering terjadi seperti ini dalam bagaimana cara pemain mengambil posisi ketika tendangan penjuru. Kali ini Yudo Fortune tadi coba mencari peluang di sana. Sudah dilakukan cukup dekat kali ini. Biarkan saja tadi oleh Luis Duran, tapi ternyata bisa diambil dengan baik oleh Indra. Belakang. Ngon Mamun dan Bangil Ronald. Masih Ngon Mamun. Dikawal oleh dua pemain. Lepas kali ini bola. Dikuasai oleh para pemain dari Persita. Coba untuk meningkatkan tempo permainan. Kenji ada Cihara. Lebar sayang sekali. Oh, sebuah pelanggaran tentunya dilakukan. Terlihat dengan jelas. Sudah kartu kuning sebenarnya Renaldo Mesido ini rawan sekali. Kalau dia melakukan pelanggaran keras bisa berbuah kartu merah. Ini juga yang diajar bukan bola tapi kaki. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Hari dan Maman tampaknya diganti oleh Hari Abrian. Kita lihat di sini. Ya betul, Maman memang kurang berfungsi sebagai pengatur serangan atau penghubung lini tengah dengan lini depan, sehingga pantas bagi pelatih Fabio Oliveira untuk menggantikan Maman dengan Hari Habrian. Ya, di sini terlihat ya dengan absennya pemain seperti Leo Saputra yang juga sangat memberikan impact besar di lini belakang, terlihat di sini. Ya justru Hari Habrian
musim ini mendapatkan kesempatan main lebih banyak dibandingkan dengan Maman. Iya. Hampir dalam setiap pertandingan Hari Habrian tampil membela Persita. Tapi dalam pertandingan kali ini dia duduk di bangku cadangan. Dan setelah Maman memang tampil dalam performa yang kurang bagus, Hari Habrian diberikan kesempatan untuk main. Ya, kembali lagi kita lihat sebuah serangan, kali ini sebuah crossing yang baik dan berhasil dipotong oleh Edu Gezi. Main yang sangat konsisten selama hampir 65 menit permainannya. Pendek saja tendangan penjuru yang diambil oleh para pemain dari Persita. Crossing yang sangat baik. Sayang tidak bisa dijangkau oleh Kenji tadi. Oh, sayang sekali, sebuah keputusan yang sangat merugikan bagi timnya menurut saya. Keputusan dari Hari Caniago tadi terlalu terburu-buru. Dan sangat tanggung apakah dia ingin melakukan tendangan keras atau memberikan umpan. Adi Jantra. Kita lihat juga seorang Adi Jantra seolah-olah hilang di telan bumi, Ya, Bung Titis. lagi-lagi salah umpan tadi dilakukan oleh Ronaldo Meizido. Ya, kalau harus ada pergantian pemain, saya juga mempertimbangkan faktor untuk mengganti Ronaldo Meizido, Bung Didan. Performanya sejauh ini juga, maksud saya Novian Caniago tadi, bukan Meizido, Novian Caniago. Yang selain sudah mendapatkan, kita melihat banyak sekali melakukan umpan-umpan salah. Iya, dan juga penempatannya yang tidak bisa sinkron dengan rekan-rekannya, Bung. Nah, kembali sebuah serangan diupayakan, lagi-lagi terlalu keras tampaknya, tapi masih bisa diambil oleh Sirvi, ditarik saja. Sebuah pelanggaran tadi terhadap Sirvi, pemain yang memutar begitu cepat dan bergerak cukup cepat, tapi kali ini juga Sirvi seperti sedikit terisolasi ya, Bung. Iya. Sulit untuk melalui atau bisa masuk ke kotak penalti dengan terbuka. Pantas memang kartu diberikan kepada Asep Budi karena Sirvi tadi jika bisa lepas dari kawalan Asep Budi bisa berpeluang untuk menciptakan gol tentunya bagi Persita. Berada dalam posisi yang menguntungkan, Sirvi ditarik tadi bajunya oleh Asep Budi. Sudah kalah gerak seperti Asep Budi, jadi dia sedikit frustasi dan menarik Sirvi. Ya, Asep Budi berkali-kali tadi memang sepertinya harus mendapatkan perawatan ya. Ya, kita lihat ini adalah aksi para pendukung dari Persik, Bung. Julukannya macan putih ya, Bung ya? Iya, iya. Tapi topengnya bukan macan. Ya, harus diperiksa oleh tim medis tentunya. Karena tadi sudah tercatat ada 3 kali Asep Budi terjatuh, mengalami masalah pada ankle sepertinya tadi. Luis Duran cukup berat memang. Tugas dari Luis Edmundo Duran mengawali di belakang dari Persita kali ini. Ya, pergantian pemain. Asep Budi diganti oleh Koko Roniarto. Pemain bernomor punggung 27. Ada Indra, langsung jauh ke depan. Ya, Edmundo. Ada Jantra. Umpan langsung kotak penalti. Ada Kenji, tidak bisa meraihnya di sana Kenji. Bekerja sendirian Kenji, Bu. Ya, cukup sulit ya, Bu. Ya, cukup sulit memang. Tidak ada support yang diberikan kepada Kenji maupun Sirvi Arfani. Ya, bagus sebetulnya umpannya, tapi terlalu deras dan masih terlalu dekat kepada Reki Rahayu. Sebuah upaya tadi, skema serangan. Cukup bahaya tadi umpan dari Meizido memberikan beban kepada Luis Edmundo.
Ada yang kurang juga dari Persita, kalau menurut saya adalah spirit, Bung. Iya. Semangat untuk terus atau berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Seperti lemas tak berdaya hingga sejauh ini hingga Iya, betul, Bung. menit Ini ke 68. yang tadi kita perbincangkan. Pasrah saja Iya. sepertinya dengan Mereka tidak ada energi di Iya. sini. Ya, kembali sebuah crossing. Oh, sayang memang. Tidak terkontrol bola tadi Ya. dari pemain Ini nomor punggung 5 Hari Habrian yang baru saja pemain masuk. yang baru masuk, Arya Brian. Diharapkan memang bisa mengubah situasi di sektor tengah dari Persita, lebih menghidupkan serangan dari Persita. Ya, gagal kembali serangan dari Persik. Ya, kita lihat lini tengah dikuasai oleh para pemain dari Persik Kediri. Betul. Zido, Ade Jantra, Hari. Kembali Hari, kita lihat di sini. Jibaku dia Hari. Skala oleh Lady tadi. Oh, keras sekali tadi kita lihat benturan yang melibatkan Yudo Fortune. Ketika dia membalik tidak terlihat ada pemain dari Persita yang sama-sama berupaya untuk menyosong bola. Lady Utomo tadi sepertinya yang berduel dengan Yudo Fortune. Ya, kita lihat energi, Bung, betul yang Anda katakan. Ya, semangat, spirit, energi yang seharusnya muncul dari Persita setelah ketinggalan 1-3. Kembali kita lihat Ade Jantra. Masih Ade Jantra. Luis Duran umpan ke kotak penalti. Lalu atau tidak terukur, kita lihat umpannya. Mulai merangsek untuk membantu serangan. Luis Edmundo Duran. Dia seringkali kalah duel dengan Yudo Fortune, Luis Edmundo Duran. Ya, sudah terperangkap offside, kita lihat di sini. Lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari para pemain Persita memang dengan mudah dibaca oleh para pemain Persik. Ya, dan tempo permainan juga tampak begitu lebih tenang ya, Bung Titis. Ya, Justru ya, setelah gol ketiga tadi. ini tidak lepas dari faktor bahwa Persita tidak memberikan perlawanan atau tidak berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Mereka mungkin selain semangat atau spirit yang tidak muncul, secara permainan juga sulit untuk bisa mengatasi Persik maksud saya yang begitu dikdaya di sektor tengah atau di lini tengah. Pertarungan di lini tengah ini yang menjadi kunci bagi keunggulan Persik atas Persita sejauh ini. Lini tengah betul-betul bisa dikuasai oleh anak-anak Macan Putih, anak-anak Kediri. Ya, kembali tampaknya harus diganti. Kita lihat pemain Persita, Hamdi Ramdan, ditarik keluar dan kita lihat siapa yang akan menggantikannya. Bahkan kita cukup surprise juga seorang Mahadir Galasut yang belum masuk. Carrasco juga tidak bisa diharapkan sebetulnya untuk mencetak gol, tapi paling tidak mungkin saja memberikan perubahan. Tapi tampaknya Fabio Oliveira juga tidak ingin mengambil resiko ya. Iya. Carrasco sudah main 11 kali tapi belum sekalipun menciptakan gol. Ya, belum ada pergantian pemain, masih optimis bahwa pemain tersebut bisa diberikan perawatan dan bisa bermain kembali. Nah, kembali lagi permainan dimulai, masuki menit ke 73. Kali ini terlihat para pemain Persita seharusnya bisa tampil jauh lebih agresif. Lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh Hari Caniago tadi. Oh, bukan. Pelanggaran justru dilakukan oleh Haryanto. Sebuah tendangan yang lagi-lagi sia-sia. Sayang sekali memang.
Pemain baru masuk, Ari Habrian. Berusaha memecah kebuntuan dengan melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, tapi akurasinya masih sangat lemah. Padahal kalau kita lihat sangat terbuka ya. Iya. Tidak terkawal, tapi memang tekniknya kurang baik dan hanya melambung tinggi di atas mistar dari Sandi Firmansyah. Belum mendapatkan ancaman yang sangat berarti, Sandi Firmansyah. Kehabisan akal sepertinya, Bung. Persita Ya. harus melakukan apa untuk bisa menembus pertahanan dari Persik. Ya memang dengan menempatkan 5 gelandang ini dituntut pemainnya memiliki stamina yang sangat prima, Bung. Iya. Sulit memang untuk bermain dengan stamina yang pas-pasan karena pemain dituntut untuk selalu bergerak, membantu pertahanan, membantu serangan. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jika sulit, mereka akan terus ditekan justru oleh lawannya. Ya kembali lagi kali ini, serangan, Ari Habrian. Umpan terobosan baik sekali di sini dan bagaimana kita lihat reaksi dari Sandi Firmansyah. Umpan terobosan yang sangat akurat tadi sebetulnya. Iya, pilihan yang bagus dengan tempurung kaki tadi. Ari Habrian melepaskan umpan kepada Kenji. Proses serangan balik yang bisa berbahaya bagi pertahanan Persik. Baik sekali Beji. Ya kembali lagi sebuah umpan. Baik sekali. Kali ini Yudo Fortune dijaga oleh Luis Edmundo. Ngon Makmun ditangkap dengan baik oleh Reki Rahayu. Ya, maksudnya bagus memberikan umpan kepada Randy Irawan yang sudah berdiri di tiang jauh, tetapi bisa dipotong oleh Reki Rahayu. Sirvi coba untuk melakukan penetrasi. Dorong keluar. Hari. Masih Hari. Cari rekan di sana, Hari. Sayang sekali kurang cepat pergerakan dari Hari, pemain yang memiliki tubuh kecil ini, Bung. Tapi masih bisa terbaca. Ya, ini dia. Asep Berlian, Bung. Masuk menggantikan Andi. Pemain bernomor punggung 6, Asep Berlian. Menggantikan Fakhrudin. Ya, Fakhrudin, Bung, yang digantikan. Ya, betul. Cetak gol tadi. Fakhrudin. Ada juga pergantian di kubu Persita sepertinya tadi Bung Didan. Ganjar Mukti nomor punggung 22 masuk menggantikan Hamdi Ramdan. Ya. Ini Fakhrudin pencetak gol pertama bagi Persik. Dia yang membuat para pemain Persik akhirnya juga memiliki energi lebih untuk menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan. Ini pemain yang sangat berpengalaman membela banyak klub di Indonesia. Persebaya pernah, Arema pernah, Deltras juga pernah, Sriwijaya FC dan juga PSS Sleman juga pernah. Sebelum sekarang berlabuh di Persik Kediri. Ya, Udo maksud saya, Udo Fortune. Gagal. Oh, handsball. Ronald Mesido kita lihat. Tampak seperti menahan bola dengan tangannya, tapi kita lihat dalam tayangan yang lebih dekat lagi. Bung Titis karena tadi cukup jauh kita melihatnya. Tapi di sana memang ada pergerakan tangan dari seorang Ronald Mesido dan ini juga kondisi yang berbahaya karena memang posisi ideal untuk melakukan tendangan bebas. Kita lihat, Bung. Ini nyaris seperti apa yang dia lakukan sehingga berbuah penalti. Ya, eksekutor yang cukup handal di sini. Ada Ngon Makmun, ada juga Yudo, dan juga jangan lupa ada Indra Cahya. Ada 3 pemain yang tampaknya bersiap-siap untuk mengeksekusi bola. Mantan. Jadi 2 pemain yang mainnya sedikit serampangan. Iya, betul. Serampangan. Caniago dan juga Mesido. Iya, kata yang pas dong, serampangan. Mesido, mantan pemain Perseman Manokwari. Ya, kita lihat siapa yang akan mengeksekusi antara Ngon Makmun atau Indra. Kita lihat di sini. Indra, kita lihat sebuah tendangan datar, tidak terlalu tinggi maksud saya. Terkena ball yang sangat rapat tadi dibangun oleh para pemain dari Persita. Kali ini serangan cepat dari Persita. Sebuah pelanggaran kali ini dilakukan oleh Kenji Adachihara. Sulit memang bagi Kenji untuk melepaskan diri dari penjagaan pemain-pemain Persik yang begitu agresif di pertandingan
pertengahan babak pertama tadi hingga sekarang. Sayang sekali umpan yang nanggung tadi. Sebuah pelanggaran kali ini. Kita lihat bagaimana tadi Sirvi yang mendapatkan tackling oleh Asep Berlian. Jika Anda ke Bandung ada nama jalan Asep Berlian, Bu. Ya, kita lihat ada beberapa pemain dari Persita di kotak penalti. Sebuah umpan yang cukup baik dan bisa dihalau kali ini. Masih belum usai ancaman dari para pemain Persita. Hari. Oh, sekali lagi kita lihat terkena wajah dari pemain Persik. Pelanggaran kali ini. Ya, banyak memang yang terlalu tinggi mengangkat kaki di hari ini, Bung. Kita lihat Hari ingin mencungkil bola sebetulnya tadi, tapi sayang sekali Ledi Utomo tidak melihat ada pemain Persik yang berupaya untuk menyundul bola. Masih aman gawang dari Persik kali ini. Memasuki menit ke-80, hanya 10 menit waktu yang tersisa, di mana Persita sebagai tim tamu tertinggal 1-3 dari Persik Kediri. Nah, cukup aman para pemain dari Persik sejauh ini. Tidak ingin mereka terlalu terbuka, terlalu menyerang. Indra, cepat sekali pergerakan dari Indra. Kembali bola jatuh ke kaki para pemain dari Persik. Oh, baik sekali sebuah umpan kali ini. Sebuah peluang, tendangan langsung dan masih bisa diantisipasi oleh Reki Rahayu. Sayang sekali Faris tadi. Ya, betul. Kita melihat keputusan yang tepat dari Yudo Fortun menyodorkan bola kepada Faris Haditama yang berdiri dalam posisi lebih bebas, tapi finishing yang kurang powernya dari Faris ini. Dan kurang berani menempatkan bola sedikit ke atas Faris, kita lihat. Terlalu gampang dibaca karena bolanya mendatar. Menyusur tanah dan pelan saja dari Faris tadi. Luis Duran berikan umpan yang sangat jauh ke depan. Kenji di sana. Kita lihat body charge dilakukan terhadap Kenji. Dan memang Kusnul sangat baik, Bung, di pertandingan kali ini. Hari. Umpan yang terlalu keras tadi. Hari Habrian ini pemain yang percaya diri pada usianya yang masih muda, 22 tahun. Posturnya kecil saja, 168 cm, dan pemain yang dulunya muncul dari Persita di bawah usia 21 tahun. Dimasukkan untuk menggantikan Maman dengan harapan untuk mempertajam lini serang dari Persita, tapi sejauh ini juga belum bisa menunjukkan performa yang bagus. Ya, dengan permainan seperti ini memang sulit untuk Persita menembus pertahanan dari Persik, Bung. Ya. Karena pertahanan yang begitu rapat, lini tengah juga yang jauh lebih solid kita lihat. Dan sekali lagi Persita tidak menampilkan permainan yang terkoordinir dengan baik tentunya. Persik juga sudah nyaman dengan gaya bermain seperti ini, Bung Didan. Ya. Di tengah terutama Ngon Mamun, Haryanto, kemudian Randy Irawan. Ini pemain yang sejauh ini kombinasinya cukup bagus dan belum digantikan juga oleh pelanggaran. Kita lihat di sini lagi-lagi serampangan, Bung, dapat kartu kuning. Iya, duet serampangan. Hari Santiago dan juga Ronaldo Meisido, dua-duanya sudah mendapatkan kartu kuning, Bung. Betul, ini tampaknya juga kalau kita lihat dari penurunan fisik yang mereka miliki ya, Bung. Iya. Hingga akhirnya mereka dengan sedikit rasa frustasi bagaimana menghentikan pemain ya dengan cara seperti ini kita lihat. Iya, atau faktor juga karena jeda kompetisi yang cukup lama itu, Bung. Sehingga konsolidasi tim menjadi tampak buruk dari Persita ini. Betul, sebetulnya tidak perlu mendorong Randy tadi yang sudah berada satu langkah di depannya. Kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh Ngon Makmun. Langsung ke kotak penalti dan kali ini cukup berbahaya dan sebuah peluang tadi
Tapi tidak ada pemain-pemain Persik yang dekat dengan bola liar tadi. Selamat kembali gawang dari Persita. Keluar. Sebuah peluang padahal untuk melakukan transisi dengan cepat, tapi sayang memang kurang tenang para pemain dari Persita. Ada dorongan, tapi dipersalahkan karena memang menang-menangan terkena tangan tadi. Ya, sebuah umpan yang tidak terarah tadi pada pemain-pemain yang berada di lini depan. Tinggal sisa 5 menit. Kali ini kita lihat cukup berbahaya. Fortune baik sekali. Sebuah tackling tadi, atau bisa dikatakan juga sebuah upaya membuang bola yang sangat baik, tepat sekali apa yang dilakukan oleh Ganjar, Bung. Ya, sliding tackle yang bagus dari Ganjar Mukti. Krusial artinya tadi dalam memutus peluang dari Yudo Fortune. Dan lagi-lagi ini juga sebuah keputusan krusial tadi. Ya, Bagaimana bisa mengintercept bola dengan sangat sempurna sehingga akhirnya selamat kembali ancaman ke gawang Persik. Pelanggaran jelas sekali tadi dilakukan oleh Ganjar. Di bawah 4 menit waktu pertandingan akan segera berakhir dari waktu normal. Ya, ini adalah tangan lambat di mana Ganjar tadi melakukan tackling dengan sangat jelas tentunya. Ya, ada sedikit keributan tadi kita lihat. Namanya mulai tersulut emosi para pemain. ya, atau protes mungkin karena tidak ada kartu dari wasit kepada Ganjar Mukti yang melakukan pelanggaran terhadap Yudo Fortune tadi. Dipanggil sebenarnya kedua pemain. Ya, memang ini ada sebuah pelanggaran keras karena tadi juga kita lihat 2 kali mengait kaki Ganjar. Ya, masuk pemain bernomor punggung 88. Kecil, ya. Tampaknya Randy diberikan istirahat kali ini karena memang sudah nyaman unggul dengan 3-1. Sementara Kecil pemain punggung 88 juga masuk di sekitar sisa 3,5 menit ini, Bung. Ya, 2 gol sejauh ini dari Kecil musim ini dan memberikan harapannya memang dia dimasukkan untuk memberi partner bagi Yudo Fortune di lini depan. Ya, baik sekali. Kita lihat Kecil. Oh. Belum siap tampaknya, sedikit belibet, Bung. Ya. Umpan yang baik tadi kembali lagi diupayakan oleh seorang Yudo. Arianto, Kaniago, Hari, Sirvi Arfani, masih Sirvi, tidak bisa lepas dia dari pengawalan pemain belakang Persik Kediri. Lemparan ke dalam, Hari, ya, sebuah peluang terbuka dan sayang sekali. Sebuah pelanggaran tadi sebelumnya terjadi. Di sini terlihat 2 pemain, yaitu Kokok yang baru saja masuk tadi dan juga mencetak assist, yaitu Ade Jantra. Kita lihat tepat di luar kotak penalti sepertinya, Bung. Iya, ini pelanggaran memang terhadap Ade Jantra dilakukan oleh Kokok. Pelanggaran di sana, tapi seandainya tadi diberikan advantage juga sangat berbahaya, Bung. Iya. Ini dia sebuah kesempatan tentunya bagi para pemain Persita, di mana mendapatkan peluang yang baru kali ini terjadi, Bung. Sepanjang babak kedua. Iya. Mulidan. Tepat berada di luar garis kotak penalti. Apakah Luis Edmundi Duran ataukah Ari Sandiago yang akan melakukan eksekusi? Sirvi Arfani sepertinya Sirvi sepertinya, diberi Bu. kepercayaan. Nah, kita lihat
Sebuah tendangan dari Sirvi, baik sekali dan masih di atas dari tiang gawang Sandi Firmansyah. Tidak berubah kedudukan, masih tertinggal 1-3 Persita atas tim tamu tentunya, tim tuan rumah maksud saya. Tipis saja Bung, tendangan dari Sirvi Arfani. Ya paling tidak ini adalah pemain-pemain muda yang coba diorbitkan oleh pelatih Fabio Oliveira dari Persita. Sirvi 22 tahun, kemudian Hari Habrian juga 22 tahun, Ade Chandra 24 tahun. Harapannya memang dari bibit-bibit muda inilah kebangkitan sepak bola Persita. Isido, Saniago, ada Sirvi di sana. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Edu Bezi terhadap Sirvi. Seperti menabrak tembok kita lihat Sirvi. Ya kita lihat tangan lama Sirvi, ditahan saja tangan dan disikut. Ada sikutnya yang bergerak ke wajah dari Sirvi. Kalau wasit melihat bisa kartu kuning ini. Kartu kuning seharusnya. Ya pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Luis Duran sepertinya. 2 menit waktu tambahan yang diberikan oleh ofisial di pertandingan ini. Dan tampaknya cukup sulit atau sangat sulit bagi Persita untuk bisa mengejar ketertinggalan defisit 2 gol atas Persik Kediri. Ya, ini adalah saat yang tepat memang untuk mengulur-ngulur waktu sedikit, Bung. Meskipun mungkin juga ada benturan tadi yang cukup keras ketika terjadi clash tadi di kotak penalti. Ya, tampak cukup senang para pendukung dari Persik Kediri di sore hari ini karena tim mereka bisa unggul 3-1 sejauh ini atas Persita. Karena kita tahu bahwa ini adalah laga krusial sekali lagi, di mana ketika itu Persik bisa menahan Persita di kandang Persita dengan skor 1-1. Ini artinya jika terjadi sama nilai yang sangat krusial, Persik mendapatkan keunggulan di sana. Kali ini sebuah penetrasi, lagi-lagi kita lihat terjatuh. Mencari penalti. Sirvi. Iya. Penalti sepertinya wasit memberikan Fari Iksan memberikan penalti sebenarnya kepada Persita dan ya, ada pelanggaran tadi. Ya, dilakukan oleh Edu Bezi. Agak cukup kaget karena tidak mendengar reaksi dari penonton, Bu. Ya, kita lihat pergerakan dari Sirvi begitu cepat menusuk di sana dan Bezi terpaksa untuk mendorong sepertinya. Dari Sirvi. Bukan. Kenapa tadi wasit seperti menunjuk Titik dan juga Edu tadi seperti menyesal ya, Bung? Tendangan gawang sepertinya, Bung. Iya. Kita tadi melihat reaksi dari kedua pemain sebetulnya dan juga tadi wasit sempat seperti menunjuk ke titik putih dan juga Edu tadi sempat bisa dikatakan juga seolah-olah ekspresinya kecewa, Bung. Ya, pertandingan sudah usai dan kita lihat wasit sudah menunjukkan tanda berakhirnya pertandingan antara Persik Kediri